Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ananda, kali ini kita akan membahas materi unsur kebahasaan teks LHO dengan KD 3.2 menentukan struktur dan unsur kebahasaan teks LHO. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah Ananda mampu memahami unsur kebahasaan teks LHO dan menerapkannya dalam penulisan teks LHO. Pembahasan materi unsur kebahasan teks LHO ini dibagi menjadi dua bagian. Jadi pada tayangan ini kita akan membahas bagian pertama. Apa saja unsur materi yang akan dibahas pada kesempatan ini? Pada kesempatan ini kita akan membahas 8 unsur kebahasaan teks LHO. Yang pertama, dalam sebuah teks LHO banyak menggunakan istilah sesuai dengan topik yang disajikan dalam teks. Menurut KBBI, istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat khas dalam bidang tertentu. Bisa diperhatikan pada contoh berikut. Upacara adat mapak pengantin merupakan salah satu ritual yang menjadi bagian dari seluruh rangkaian upacara adat penyambutan garis bawah dalam masyarakat Sunda. Kesenian ini melibatkan sejumlah pemain gamelan, penari pembawa umbul-umbul, dan kilengser. Jadi, ada kata yang bercetak miring, kata gamelan dan lengser. Nah, itu adalah contoh istilah yang digunakan dalam upacara adat mapak pengantin. Kemudian ada istilah lain dalam bidang kesehatan misalnya, tentang COVID-19. Banyak istilah-istilah baru yang kita temukan. Ada pandemi, ada suspek, kemudian ada lockdown, ada social distancing, ada OTG, ODP, PDP, dan sebagainya. Nah, kemudian unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata yang dibendakan atau hasil nominalisasi. Contohnya, ada kata prosesi, penyambutan, pengantin, kedatangan, pernikahan, dan sebagainya. Nah, di sini ada kata pernikahan. Kalau dilihat dari kata dasarnya, kata pernikahan, kata dasarnya adalah nikah. Dan karena sudah diberi imbuhan ber dan akhiran an menjadi pernikahan, kata nikah tersebut berubah menjadi kata benda atau dinominalisasikan. Kemudian unsur kebahasaan yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa, atau objek yang dibahas dalam sebuah teks LHO. Contohnya, hampir setiap daerah memiliki prosesi upacara dalam menyambut kedatangan pengantin. Salah satu yang mengundang perhatian adalah keseruan dari prosesi upacara adat mapak pengantin yang berasal dari Jawa Barat. Nah, di sini ada kata menyambut dan mengundang. Nah, menyambut mengundang itu merupakan kata kerja yang menunjukkan tindakan dari objek. Menyambut, kemudian mengundang. Nah, unsur kebahasaan selanjutnya atau yang keempat, ada pengelompokan kata. Nah, pengelompokan kata itu terdiri atas kata dan frasa. Kata dan frasa yang dominan dipakai dalam laporan hasil observasi ini adalah verba dan nomina. Apa itu frasa verba? Frasa verba adalah unsur pembentukannya berinti kata kerja. Sedangkan nomina, frasa yang unsur pembentukannya berinti pada kata benda. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas. Sedangkan frasa adalah gabungan dari beberapa unsur kata tetapi tidak melebihi batas fungsi. Sekalipun frasa terdiri atas beberapa unsur, tetapi hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat dan satu makna. Selain itu, frasa merupakan kelompok kata yang non-predikatif atau tidak menduduki subjek dan predikat dan hanya memiliki satu makna gramatikal. Maksudnya, karena frasa merupakan gabungan beberapa kata, namun tetap satu arti, sehingga jika kata tersebut dipisahkan, maka maknanya akan berbeda. Jadi dalam menjadikannya menjadi sebuah predikat, unsur kata dari frasa tersebut jangan ada yang dihilangkan. Bisa dilihat pada kutipan teks berikut.
Jadi kata yang diboldkan itu berarti kata dan frasa nomina, sedangkan kata yang berwarna merah itu adalah kata atau frasa verba. Nah, contoh kata dan frasa nomina. Kata karang, satu kata ya. Kemudian ada frasa vegetasi pantai. Berarti ada dua kata tetapi tetap satu makna, vegetasi pantai. Tidak dibedakan ya, ada makna vegetasi, ada makna pantai, bukan seperti itu. Tetapi tetap satu makna, vegetasi pantai. Kemudian ada hutan pantai. Jadi maknanya tidak dipisahkan, makna hutan dan makna pantai, bukan seperti itu, tapi satu makna, hutan pantai. Kemudian ada wilayah tropis dan ada vegetasi litoral, itu contoh nomina. Kemudian contoh verbanya, kalau kata ada kata tumbuh, berkembang, terbuka. Sedangkan frasanya ada berperairan dangkal. Selanjutnya unsur kebahasan yang kelima, terdapat afiksasi atau pengimbuhan. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Sedangkan kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan atau afiksasi, pengulangan, dan pemajemukan ketika digunakan. Berikut ini contoh afiksasi atau pengimbuhan dari kata dasar. Tapi ada yang perlu diingat. Dalam pengimbuhan nanti, Ananda akan menemukan istilah lesapan KPTS. Apa maksudnya? Kata dasar yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S akan lesap atau hilang huruf pertamanya jika diberi imbuhan berupa awalan me, kecuali jika kata tersebut didahului dua huruf konsonan, seperti klasifikasi, transfer, dan sebagainya. Klasifikasi berarti didahului dua huruf konsonan, huruf K dan huruf E. Jadi dia tetap tidak ada yang dilesapkan, jadi huruf K-nya tidak lesap atau dihilangkan. Bisa dilihat pada contoh dalam tabel berikut. 1. Kata berimbuhan, pertunjukan, jenisnya kata benda atau nomina, imbuhannya per-an. Jadi proses pengimbuhannya per tambah tunjuk tambah an. Jadi kata dasarnya adalah tunjuk. Kemudian ada kata menguasai, jenisnya kata verba, kemudian diberi imbuhan men dan i. Jadi proses pengimbuhannya me, kuasa, tambah i. Jadi menguasai, kemudian kata dasarnya kuasa. Itu adalah contoh dari lesapan dari huruf K, dari kata yang diawali huruf K. Jadi kuasa jika diberi awalan me dan akhiran i, dia menjadi menguasai. Jadi huruf K-nya itu lesap atau hilang. Kemudian ada kata berbeda. Berbeda ini adalah contoh kata verba dan imbuhannya ada ber. Jadi proses pengimbuhannya ber tambah beda menjadi berbeda. Dan kata dasarnya beda. Kemudian ada contoh kata klasifikasi. Jadi kata berimbuhannya mengklasifikasikan, termasuk jenis kata verba. Imbuhannya menkan. Jadi kata dasarnya klasifikasi. Ini adalah contoh kata yang diawali huruf K namun tidak dilesapkan karena terdiri atas dua konsonan, klasifikasi K dan E. Kemudian ada kata menunjukkan, termasuk kata verba, imbuhannya men dan kan. Jadi proses pengimbuhannya me tambah tunjuk tambaan, jadi menunjukkan. Jadi ini termasuk kata yang awal atau huruf pertamanya dilesapkan, huruf T. Jadi huruf T hilang dan menjadi kata menunjukkan. Contoh yang lainnya bisa Ananda lihat pada tabel ini. Nah, kemudian selanjutnya unsur kebahasaan yang ketujuh ada menggunakan kopula. Apa itu kopula? Kopula kata yang menjelaskan definisi. Contohnya, kata adalah merupakan yaitu. Jadi di dalam sebuah teks LHO atau laporan hasil observasi terdapat kata-kata kopula. Nanti jika menjadi kalimat, kata kopula ini akan menjadi kalimat definisi. Jadi kata-kata itu digunakan dalam menjelaskan pengertian atau konsep.
Jadi kata-kata kopula adalah kata-kata yang digunakan dalam menjelaskan pengertian dan konsep. Di sini ada contohnya, bisa dilihat pada kutipan teks berikut. Hampir setiap daerah memiliki upacara dalam penyambutan atau dalam menyambut kedatangan pengantin. Salah satu yang mengundang perhatian adalah keseruan dari prosesi upacara adat mapak pengantin yang berasal dari Jawa Barat. Nah, ini kopulanya adalah. Nah, seperti itu. Kemudian unsur kebahasan terakhir pada tayangan ini menggunakan kata atau kelompok kata yang menyatakan pengelompokan. Jadi pada teks LHO juga banyak menggunakan kata atau kelompok kata yang menyatakan pengelompokan. Bisa dilihat contohnya pada kutipan teks berikut. Hampir setiap daerah memiliki prosesi upacara dalam menyambut kedatangan pengantin. Salah satu yang mengundang perhatian adalah keseruan dari prosesi upacara adat pengantin yang berasal dari Jawa Barat. Nah, di sini pengelompokan kata atau kata yang menyatakan pengelompokan itu adalah kata salah satu. Kemudian, upacara adat mapak pengantin merupakan salah satu ritual yang menjadi bagian dari seluruh rangkaian upacara adat penyambutan dalam masyarakat Sunda. Jadi di sini ada kata bagian. Nah, kata bagian ini juga termasuk kata yang menyatakan pengelompokan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.